Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Anak-anakku sekalian, kita panjatkan dulu puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih bisa melaksanakan aktivitas keseharian kita insyaallah dengan lancar. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa terjaga, kita senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda negeri ini dan melanda hampir di seluruh dunia, yaitu tentang adanya pandemi COVID-19. Kita berdoa mudah-mudahan ini semua cepat berlalu dan mudah-mudahan ke depannya kita akan kembali melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, dan tentu ini yang kita harapkan bersama. Baik anak-anakku sekalian, sholawat beserta salam mudah-mudahan selamanya terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, Bapak sarankan kepada anak-anakku sekalian untuk senantiasa setiap pagi hari sebelum melaksanakan aktivitas untuk melaksanakan sholat duha terlebih dahulu minimal 2 rakaat, kemudian dilanjutkan dengan tilawah Al-Quran. Jadi bagi yang belum, silakan di skip dulu videonya, silakan sholat duha dulu, kemudian baca Al-Quran. Kalau sudah, nanti kembali lagi untuk melanjutkan pembelajaran pada video kali ini. Baik anak-anakku sekalian, Bapak yakin di antara kalian bahkan mungkin semuanya bertanya-tanya ini siapa gitu. Ada guru baru yang mengajar PAI. Nah, sebelumnya perkenalkan anak-anak sekalian, nama Bapak Abdul Majid. Bapak berasal dari Kota Banjar dan alhamdulillah pada tahun ini Bapak diberikan amanah untuk mengajar materi pelajaran PAI di SMA Negeri 2 Tasikmalaya, atau lebih ngetren dengan sebutan Semandatas. Dan tentu ini satu kebanggaan tersendiri bagi Bapak bisa bergabung di SMA Negeri 2 Tasikmalaya. Dan Bapak harapkan ke depannya kita bisa kerjasama, kita bisa saling menghargai untuk proses pembelajaran PAI ke depannya. Mudah-mudahan insya Allah bisa menambah hazanah keilmuan kita. Baik anak-anakku sekalian, untuk hari ini materi yang akan Bapak sampaikan sebagaimana yang kemarin sudah disampaikan mungkin sebelumnya oleh guru yang lain, maksudnya oleh guru sebelum saya. Cuman untuk materi kali ini Bapak diberitahukan untuk menyampaikan materi tentang syirkah. Nah, tentu di antara anak-anakku sekalian ada yang pernah mendengar istilah syirkah. Ketika mendengar istilah syirkah, itu sangat erat kaitannya dengan ilmu ekonomi syariah. Ada yang dinamakan dengan istilah syirkah. Nah, apa itu syirkah? Kemudian apa dalil syirkah? Kemudian apa rukun syirkah? Terus apa macam-macam syirkah? Nah, nanti insya Allah akan kita bahas. Untuk yang pertama, tentang apa sih sebenarnya pengertian syirkah gitu. Syirkah itu secara bahasa berarti ikhtilat atau berbaur atau mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat dibedakan lagi antara bagian yang satu dengan bagian yang lain, atau bisa disebut juga dengan perseroan lah. Sedangkan syirkah menurut istilah adalah suatu perserikatan yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang didorong oleh kesadaran untuk memperoleh keuntungan. Jadi arti lain dari syirkah merupakan suatu kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dalam suatu usaha yang mana keuntungannya dan kerugiannya itu ditanggung bersama.
Nah, itu pengertian syirkah. Kemudian, apa dasar hukum syirkah? Nah, tentunya dasar hukum syirkah ini berdasar kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Mungkin berikut penjelasannya. Yang pertama, di dalam Al-Quran, silahkan bisa dibuka di dalam surat Al-Maidah ayat 2. Di sana terdapat kalimat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan bertolong-menolonglah kalian, dalam artian tolong-menolong di sana itu adalah dalam pekerjaan, diantaranya mengerjakan kebaikan dan takwa. Kemudian yang selanjutnya di dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah berfirman, berarti hadis ini adalah hadis kursi, aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang bersyirkah selama salah satunya tidak mengkhianati yang lain. Kalaulah salah satu berkhianat, aku keluar dari keduanya. Hadis riwayat Abu Daud, Al-Baihaqi, dan Ad-Daruqutni. Yaitu dasar hukum tentang adanya syirkah. Jadi ada dalam Al-Quran dan di dalam Al-Hadis. Nah, yang selanjutnya jenis-jenis syirkah dan contohnya. Jadi syirkah itu secara umum terdiri dari 5, yakni syirkah inan, syirkah abdan, syirkah mupawadhah, syirkah wujuh, dan syirkah mudharabah. Yang pertama syirkah inan. Nah, syirkah inan ini merupakan syirkah yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, di mana masing-masing berkontribusi berupa kerja dan modal. Jadi kontribusinya kontribusi kerja dan kontribusi modal. Adapun hukum syirkah inan adalah mubah atau boleh. Hal tersebut didasarkan dalil sunnah dan ijma para sahabat. Nah, sekarang bagaimana sih sebenarnya contoh syirkah inan? Misal, Misal si Unyil dan si Usro lah misalnya. Si Unyil dan si Usro itu dua-duanya sarjana lulusan bisnis ekonomi. Kemudian si Unyil dan si Usro bersepakat untuk menjalankan bisnis rumah makan. Nah, Unyil dan Usro masing-masing memberikan kontribusi modal sebesar 80 juta rupiah. Jadi selain tadi kontribusinya kontribusi kerja, dua-duanya kerja bareng, kemudian kontribusi juga modal, yaitu berupa uang 80 juta rupiah contohnya. Dan Unyil dan si Usro sama-sama bekerja. Nah, dalam syirkah inan, modalnya itu harus berupa uang. Jadi selain itu, barang-barang seperti rumah atau kendaraan yang menjadi fasilitas itu tidak boleh dijadikan modal, kecuali apabila barang-barang tersebut dihitung nilainya pada saat akad. Nah, untuk keuntungannya itu didasarkan pada kesepakatan yang telah dilakukan sebelumnya dan kerugian ditanggung oleh masing-masing syarik atau mitra usaha berdasarkan porsi modal. Apabila masing-masing modalnya 50-50 atau 50%, maka masing-masing harus menanggung kerugian sebesar 50%. Jadi itu syirkah inan. Jadi syirkah inan itu kontribusinya kontribusi kerja dan kontribusi modal. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan syirkah abdan. Nah, kalau syirkah abdan ini merupakan syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja atau amal tanpa memberikan kontribusi modal. Contoh, misal kita ambil contoh Unyil dan Usro lagi lah. Unyil dan Usro misal sama-sama seorang nelayan dan mereka bersepakat untuk melaut bersama-sama untuk mencari ikan. Unyil dan Usro sepakat jika nanti memperoleh ikan akan dijual dan hasilnya akan dibagi dengan ketentuan. Nah, ketentuan misalnya si Unyil dapat 70%, si Usro dapat 30%. Nah, syirkah abdan ini tidak harus dilakukan berdasarkan pekerjaan yang sama. Akan tetapi juga dapat dilakukan oleh pekerjaan yang berbeda. Namun perlu diketahui pula anak-anakku sekalian bahwa pekerjaan yang dilakukan itu merupakan satu pekerjaan yang halal, bukan pekerjaan yang haram. Nah, bagaimana dengan keuntungan yang diperoleh?
Untuk keuntungan yang diperoleh dari syirkah ini dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah ditentukan sebelumnya. Dan porsinya boleh sama, boleh tidak sama. Jadi boleh misal keuntungannya 50-50, 50%, 50%, atau 70%, 30% itu bebas-bebas saja. Yang penting disepakati ketika akad syirkah tersebut. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan syirkah wujuh. Jadi syirkah wujuh itu syirkah dua belah pihak yang sama-sama memberikan kontribusi kerja dan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal. Contoh, Unyil dan Usro. Keduanya merupakan tokoh yang dipercaya oleh para pedagang. Nah, Unyil dan Usro mereka bersyirkah wujuh dengan cara membeli barang dari seorang pedagang. Kemudian, Unyil dan Usro membuat sebuah kesepakatan bahwa masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Kemudian, Unyil dan Usro menjual barang tersebut dan hasil atau keuntungannya dibagi menjadi dua. Sementara harga pokoknya dikembalikan kepada pedagang. Jadi kalau syirkah wujuh ini hampir sama sebenarnya dengan syirkah abdan sebenarnya, kalau syirkah wujuh. Kemudian yang keempat ada yang disebut dengan syirkah mufawadhah. Nah, kalau syirkah mufawadhah itu merupakan syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah yang ada. Nah, syirkah jenis mufawadhah ini boleh dipraktekkan karena pada setiap jenis syirkah di atas sah dan boleh dicampur atau digabung menjadi satu. Nah, keuntungan syirkah mufawadhah ini tergantung pada kesepakatan yang telah ditentukan, sedangkan untuk kerugiannya ditanggung sesuai dengan jenisnya. Yang kelima, syirkah mudharabah. Syirkah mudharabah ini merupakan syirkah antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak memberi kontribusi kerja, sedangkan pihak lainnya memberikan kontribusi amal. Nah, itu beberapa jenis atau macam syirkah. Kemudian yang selanjutnya, rukun dan syarat syirkah. Nah, ada rukun dan syarat syirkah itu ada 3. Di antaranya yang pertama, rukun syirkah itu dua belah pihak yang berakad atau akidain atau akidani. Bukan akidani, akidani dalam artian dua orang yang berakad. Maksudnya harus ada dua belah pihak. Syarat orang yang melakukan akad itu harus memiliki kecakapan atau ahli melakukan tasarruf atau pengelolaan harta. Kemudian yang kedua, rukun akad itu objek akadnya atau ma'qud alaih. Itu terdiri atas pekerjaan atau modal. Nah, syarat atau pekerjaan atau benda yang boleh dikelola dalam syirkah itu adalah harus halal dan diperbolehkan dalam agama dan pengelolaannya itu dapat diwakilkan. Kemudian yang ketiga harus ada akad atau sigot. Nah, syarat sah akad harus berupa tasarruf atau harus adanya aktivitas pengelolaan. Nah, itu rukun dan syarat. Dan ini penjelasan tentang syirkah. Jadi mulai dari tadi pengertian syirkah, kemudian landasan hukumnya atau dasar hukumnya, kemudian macam-macam syirkah dan contoh-contohnya, kemudian yang terakhir barusan adalah rukun dan syarat syirkah. Mungkin itu materi yang disampaikan pada pertemuan kali ini. Silahkan anak-anakku sekalian untuk memahami dan membaca-baca kembali, baik dari buku ajar maupun dari sumber-sumber yang lain. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat dan dapat dipahami bersama. Kalau masih ada yang belum paham, silakan untuk ditanyakan. Sekian, terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu ni'mal wakil. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.